kita tuh wajahnya kayak gimana gitu loh ya. Ini lokasi yang sangat ekstrim. Betul. Para pemirsa. Ini lokasi kesini tuh untuk terapi iman kita sangat Kok bisa cocok sekali. terapi Lah, iman? nyebut terus lah aku mau Mbak. Jadi sepanjang perjalanan itu kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan Gusti Allah, karena ini luar biasa kita dikasih tempat yang sangat istimewa. betul sekali. Kita jadi tahu betapa ada potensi tempat yang sangat luar biasa Mbak Marta. Dan itu masih di Jogja ya. Ini masih di Jogja. Kalau tapi- nggak ada acara kayak gini kita nggak mungkin bisa jalan-jalan sampai ke sini ketemu dengan ibu-ibu seperti yang ada di samping kita. Betul Iya. sekali. Kita sekarang ada di Markas Gerilya TB Simatupang, tepatnya di Banaran, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Samigaloh, Kulon Progo. Kulon Progo, boleh tepuk tangan untuk Kulon Progo. Hari ini kita ada di Kulon Progo Iya. bersama seluruh warga masyarakat di sini dan luar biasa sekali pokoknya. Tadi lewat mana Mbak Marta? Lewat jalan lah. Oh sama dong. Tapi maksudnya jalannya tuh yang Iya. gitu ya. Yang naiknya tuh sampai bikin kita semuanya deg-degan. Tapi itulah daerah istimewa Yogyakarta dengan Istimewanya di situ ya. Istimewanya salah satunya di jalan yang istimewa. Iya, tadi sudah sekilas kelihatan di belakang penonton itu lokasinya seperti apa, di tengah-tengah kebun, Betul. di tengah-tengah pohon jati, di tengah hutan. Ini Karena ada namanya juga markas. Iya banget. Nanti kita akan cerita-cerita markasnya sama Seperti yang apa? lebih tahu. Iya, sama Pak Lurah ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan Si Si Bakul. Dan kita langsung menyapa para pelaku UMKM yang di sini. Boleh Iya. dengar suaranya? Mana suara UMKM di sini? Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Halo. Teriaknya mana teriaknya? Iya, Wah. itu dia suaranya, keren banget. Tapi ini ada beberapa wakilnya yang kita mau tanya-tanya ya. Betul, karena Yang ternyata pertama, di sini banyak juga produknya ya Mbak. Betul. Seperti yang saat ini ada di samping kita, ada Ibu siapa Asmane coba Bu mic-nya. Supeni, Ibu dan Penny dan Ibu Laras. Ibu Iya. Laras. Bu Ini Supeni dan Ibu Laras ini produknya adalah jamu. jamu. instan. Oh, jamu Jamu instan. instan. Bu, Dari Bu, empon-pon. Dari empon-pon. Apa aja Bu empon-ponnya? Ada kunyit, Kunyit. ada temulawak, ada kunyit, ada temulawak, jahe, kencur, dan kunir putih. Oke. Tolong ya besok ditunjukin yang mana aja itu ya. Ini Masih ya. nggak bisa. Ini yang bikin siapa Bu? Saya Saya Ibu sendiri. Iya. Dibantu siapa Bu? nggak ada. Bikin sendiri. Iya. Yang ngajarin siapa kok bisa jadi? Dulu ikut pelatihan di Kering 12. Oh di wilayah 12. Iya, 12, iya. Ada pelatihan terus Ibu bikin. Iya. Terus ini dijual. Dijual. Kemana Iya masa Bu? dibuang Mas. Enggak dijual Ya, kemana? terutama masyarakat setempat. Kalau yang sudah tahu itu ya dari Jogja, dari Ada. Solo, Oh ada juga dari iya, Solo. dari Pemalang. Ngirimnya ke Itu sana mereka- gimana? Lewat pos. Oh lewat pos. Iya. Kok Posnya mereka deket bisa nggak? tahu? Di Samigalo. Oh di Samigalo Iya, ada Mbak. ada. Berarti. Oh, mereka kok bisa tahu dan beli dari Ibu tuh dari Kok mana? tahu ada produk kayak gini? Kan itu ada dulu ada nomor WA-nya Oh, ya, berarti Terus, ya. iklannya lewat apa tuh Bu? dari UMY. Ada yang ke tempat saya. Oh, bantuin. Iya, bantu produk. Teman-teman saya mahasiswa. dikasih apa itu namanya biaya untuk membeli peralatan. Oke. Jadi yang dari mahasiswa itu berhubungan dengan ibunya yang ada di Pemalang. Oh, Ibunya yang di sana ibunya. Oh, jadi ini bantu dari kampus ya? Ada Iya. ada kampus Oke. yang Iya. ikut. Termasuk bikin desainnya kayak gitu. Iya. Oke, berarti ini nama mereknya apa Bu? Aren Sari. Aren Sari. Produksi Waru 10. Produksi Waru 10. Waru 10. Waru. Oh, Waru. Waru. 10. Ada nih. Ada boh? Enggak ada ya. WARU ya, Waru. Supeni Oh, iya. Banjarsari Samigalo Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Oh ya, Aren Sari. Ini sudah keren Ya. Ibu. Nanti Ibu pernah dengar si bakul enggak? Baru kali ini. Baru kali ini. Kalau gitu sebelum kita kasih tahu si bakulnya, Bu Laras juga kasih tahu. Ini karena produknya sama ya Sama, sebenarnya coba ya. pegang, Saya ya. sudah jadi anggota Sibakul. Oh, sudah Oh jadi iya, anggota coba Sibakul. agak dekat mic-nya. Sejak kapan Sudah Bu? jadi anggota? Sibakul. Sudah. Sejak Oh. kapan? Kurang lebih itu 2 tahun.
2 tahunan. tahun. 2021. Kemasannya yang ngajarin ini siapa Bu? Ini dari pelatih kursus minuman herbal. Oh iya coba. Terus ini maksudnya Ibu sendiri punya produk apa aja nih? Ini ada modelnya ini. Ah, Iya. iya. Bikin Sekitaran, apa aja? Kayak kolesterol, sehat wanita. Ibu bikin kolesterol. Obat ini Obat kan kolesterol. kalau ini ekstrak seledri Ya, ya itu Bu. buat asam urat. Kalau lainnya seledri apa yang diproduksi? Itu kunyit. Kunyit ada, terus Itu apa ada lagi? itu Itu kan sama- warna-warni itu. Ya, itu ada Yang pink pinang. apa? Yang pink. Yang pink itu yang kunyit. Kunyit, terus Ya, yang oranye? Yang oranye tuh temulawak. Temulawak. Oh, apal Oke. ya. Bu, kalau Terus- ini alasannya kenapa bikin produk ini Bu? Kemarin kan diawali dari itu loh, corona pertama. Corona pertama. Ya kan itu. Banyak yang penyari herbal ya. Ya, Nyari. tapi pertama bikin wedang woh. Terus Kesininya kok pengen yang praktis gitu kan. Kalau wedang woh kan Ribet ribet gitu. gitu. Terus bikin yang serbuk, terus ikut itu Pelatihan. pelatihan. Akhirnya beda nggak sama dulu sama sekarang yang sudah diwadahi kayak gini tuh? Beda nggak penjualannya? Beda ya. Lebih atau kurang? Lebih Laku? lebih apa? lebih laku. Lebih laku. Orang lebih percaya gitu ya. Iya. Dulu dikemas apa Bu? Seperti ini. Plastik biasa. Plastik. Oke. Itu sudah ada izin-izinnya Bu? Ada. Udah. Tapi ini juga halal udah semua udah lengkap. Ini Oh, dari lengkap. mana dapat ininya? Fasilitas Bisa halal. ngurus izinnya. Dari Pak Nur Pak Hadi. Nur. Oh, Pak Nur, oke. Iya, nanti Pak Nur juga akan memberikan hari Ini ini sudah spesial keren ya. juga. Nanti semoga nanti juga Ibu bisa memberikan informasi ke teman-teman juga Ya. bagaimana keuntungan mendapatkan di si bakul ya Bu. Oh, iya. Oke. Baik, terima kasih. banyak Ibu-ibu. Bu Laras, Bu Penny matur nuwun. Bu Penny, Bu Laras. Sekarang Monggo. saya mau undang juga Bu Umi dan juga Bu Yuni. Silakan Bu. Bu Umi dan Bu Yuni Iya. berdua dulu, nanti Mbak Erna di Iya, belakang. sekaligus duduk sini. Boleh? Iya, silakan. Ini Bu Ini Bu Umi. Kusumaningsih Umiati. Iya. Bu Umi sama Bu Yuni. Monggo. Bu Umi, Mbak Erna di situ dulu sebentar. Kalau Bu Umi adalah produknya Deneng, bentar saya Apa ambil ya. Apa? Ini dia. Oh, Tiwul. Boleh Tiwul. bukan? Boleh cerita produknya Tiwul. Produk ini muncul dari simbah saya. Simbah saya atau mbok tua ya kalau zaman Mbok tua. dulu. Mbok tua. Mbok tua. Biasa bikin tiwul tapi tradisional sekali. Jadi Iya. kalau zaman dulu itu biasa pakai kluban atau urat gitu. Oh, Nah, ura. kemudian saya Oh, buat maem ya, Iya, jadi buat maem. pengganti nasi ya. Tiwul, Terus Mas. kemudian saya terinspirasi untuk mengembangkan tiwul itu menjadi produk-produk baru seperti tiwul coklat, kemudian Tiwul tiwul keju. keju, Oh, ini ada keju, juga Mbak. tiwul gula aren dan original, tapi sudah saya kemas dengan yang original itu biasa saya dengan sambal bawang dan Enak ini. apa? Berarti ikan gurih. asin biasanya. Tiwul gurih. Tiwul gurih. Tiwul gurih. Kalau ini dulu manis. Kalau ini manis keju, Enggak keju percaya manis. ya. Oh. Manis apa gurih ya? Saya cukup melihat Oh, iya. kamu saja. Nanti boleh dicoba. Oh iya. Tiwul Jadi ini manis. inovasi tiwul. Kalau untuk kemasannya itu cuma kotak putih Iya. itu aja. Tidak, kebetulan brand saya habis karena kemarin juga mendadak sekali. Bagus, bagus. Biasanya saya pakai Berarti laris ya. Laris, berarti sudah ada mereknya puji gitu. Tuhan. Iya, udah ada. Oh. Mereknya Tiwul apa? gunung, tiwul gunung. Tiwul Oh, Tiwul Gunung. Gunung. Sesuai dengan tempat tinggal saya. Ini ngomong Ini bahan daerah bakunya. mana? Daerah mana? Saya dari Banjarsari juga di Terus Balong Timur. telonnya dari mana? Bahan Telonnya bakunya dari biasa mana? saya olah sendiri, jadi saya kokrok, tahu dikokrok. Maksudnya nanam sendiri. Tidak, saya beli dari Oh. tetangga yang menanam, jadi memang Artinya ada di sini ya. Ya, ada di sini, seputar. iya. Oke. ya. Ada juga saya juga produk yang lain, kebetulan saya nggak bawa tapi di rumah ada. Kalau legalitasnya udah lengkap belum, Bu? Belum. Sudah ikut si bakul juga? Sudah 3 tahun yang lalu kebetulan HP ganti kemudian belum ikut lagi. Oh, HP-nya ganti. Ya, nanti Mas diurus. Ya, ada Mas Panca sama Mas Santo hari ini yang Iya. akan membantu ibu-ibu semuanya Iya, kalau mau terima daftar kasih, si ya. bakul dan nanti bisa Nanti bisa ya dapetin. disampaikan ini Mas, saya sudah daftar tapi Iya. karena Ada juga kok Mbak olahan lokal saya yang lain seperti kerupuk gadung, tahu? Gadung. Tahu. enggak mendemi itu.
Tidak. Oh. Boleh dicoba nanti boleh Loh, mampir. nanti ke rumah. mendem saya. Tidak. Nanti kalau mendem Ya nanti dibuktikan mendem Oh, apa iya. enggak gitu ya, Oke, mabuk apa oke, enggak. oke. Oke. Oke Ini- Bu. Ini Bu Umi Bu dan Umi. kemudian Bu Yuni, Yuni, ini Mbak adalah Yuni. batik. Batiknya ini adalah kelompok ya. Iya. Boleh cerita kelompoknya Ini yang ada dipakai berapa? ini. Bukan. Oh bukan Mbak. ini yang dipajang di Oh sini. ya, Nggih. boleh diambil boleh. Sini diambil. Biasanya kalau yang punya batik itu kita tanya, Bu, pakai baju batiknya enggak? Iya. Gitu. Ini batik apa ini? Ini batik dulu itu ini berkarakter. Jadi kita itu waktu pelatihan paling kalau nggak salah itu pada bulan Maret itu oleh Disperindak Disperindak, Kabupaten betul, Nggih. iya. Kami ini adalah hasil perdana kami. Oh, ini hasil Nggih. perdana. Jadi hasilnya masih belum maksimal. Ini motif apa ini? Ini motifnya Bunga apa? Watu tumpang. Oh, watu tumpang. Iya. Watunya yang mana, tumpangnya yang Watunya mana? yang buri ngono, Mbak. Ditumpangi Ini kain. ada, Oh ya. ya ada gambarnya Ini watu kenapa tumpang. mengambil motif watu tumpang itu apakah? Karena watu filosofinya? tumpang itu adalah salah satu ikon wisata Oh. di Kelurahan Banjarsari. Oh, di Banjarsari Oh, berarti. Jadi tetap ada gebleknya di sini, Iya, ada terus gebleknya ada watunya. sebagai ikon Ini kita, Mbak. Kulon Progo. Oh iya tapi Nggih. keren. Ini kelompok Nggih, kelompok berapa orang 9 orang. bikin semua atau yang 8 duduk-duduk yang satu batik? Tidak, semua membuat semua. iya. Kalau duduk-duduk nanti lobang, Mas. Iya. Terus hasil Sudah dijual kemana, Bu, hasilnya? ini masih belum karena kami masih ini belajar membuat taplak. Oh taplak, produk ya, dibikin produk ya. Jadi dibikin produk. Ini kami masih Oh, ini masih belum di anu ya? Ini masih belum Masih ada lorotan. malam ya, belum Nggih, dilorot. Belum. Ini. Apa masih- ini B ini maksudnya? Ini B ini adalah Banjarsari. brand, iya, brand Banjarsari, batik Bangsaku. Batik Oh, batik Bangsaku. Bangsaku. Nggih, batik Oke. Bangsaku. Oh, bukan batik kebanggaan Banjarsari aja. Banjarsari. Oh. Singkatannya begitu. Saya kira Bongso Banjarsari. BB semua ya. J. Iya. Ini ke depan mau gimana nih kelompoknya? Kedepannya ini kami sudah kemarin konfirmasi dengan Pak Lurah bahwasanya untuk pelatihan membatik itu kita mau mengadakan pelatihan lagi. Mau minta pelatihan. Oh, minta. Pelatihan lagi Supaya meningkat. Ya untuk Peminatnya selain 9 orang tuh ada nggak yang lainnya yang pengen ikut Yang gitu? ikut Iya, batik ada. lagi. Ada ya? Ada. Berarti Oke. ada minat ya. Kalau ada yang pengen itu nanti acara ini kan ngobrol-ngobrol nanti Iya. disampaikan. Berarti nanti memang kalau perlu difasilitasi. Tapi yang penting niat ya. Iya. Nggak cuma pengen-pengen aja. Iya. Ini ngomong-ngomong sudah pernah dijual belum batiknya? Kemarin itu sudah dipromosikan. Ah. Sebenarnya sudah ada yang Pesen. berminat Ah. untuk beli, tapi ini kan masih napa nggih? Belum Hasil ped- perdana. belum pede. Nggih, belum pede. Atau malah hasil perdana. harusnya memang belinya yang kayak gini atau gimana? Atau pengen dibikinin motif gitu ya? Ya, Ya ini masih basic Ya, ya masih- ininya. masih- ya, masih basic ini, skillnya Mas. ya. Iya. Oke. Oke. Oh dalamnya itu ada tuh Mbak. ya ini Oh watu lah tumpang. saya tuh kualik lin delok berarti. Waktu tumpangnya yang mana tuh saya penasaran nih. Watunya itu yang mana? Ayo. Ini pohon. Oh ini wet. Ini batunya. Oh ternyata saya tuh lihatnya tadi kualik Mbak. Mulane kok lamat-lamat. Ini api Loh ternyata. ini berarti nggak dicanting, Bu. Kalau ini, Ini prosesnya canting. Oh. Oh ada lukisannya. Oh ada tulisan Jawanya. Ayo dibaca apa? Watu tumpang. Oh, Mana tulisan nggak Jawanya ada? kualik. Bukan ya nggak ada. Oh ini. Watu Watu tumpang. Oh ya. Lah tadi kebalik kok ya. Tumpang. Mau dipangkupo. Terus Ditambahi cecak. Jadi ya. Oke. Nah iki cecak iki ono kupune. Wah, Bang, angel pokoke. Ora iso diwaca pokoke. Iya, baik. Ini Watu menarik tumpang. sekali. Terima kasih banyak ibu-ibu. Semoga tetap semangat ya. Iya. Matur nuwun Bu nanti kita bahas Umi, Bu Yuni, sukses fasilitasinya. selalu. Silahkan dan kita sama-sama. mengundang Mbak Mbak Erna, Mbak ya, silakan, Erna, Mbak. monggo. Terima kasih. Mbak Erna ini kebetulan sudah online ya, Mbak. Aku ambil produknya. Produknya apa Oke, Mbak siap. Erna? Apa? Oh, yang ini. Yang ini aja nggak apa-apa, yang pegang. Yang keris, yang keris. Oh, yang Iya. ya, maaf ya.
Ini Lapor ke Mbak, Tanjung. boleh cerita produknya apa yang diproduksi? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Irna Dwi Astuti. Saya adalah owner dari Rayayi Online Shop. Itu adalah Oke. branding Rayayi Online Shop. Rayayi. Iya. Online Shop. Rayayi ini diambil dari ketiga nama anak saya, yaitu Raya, Rara, dan Rayi. Yang Rayi ini kebetulan kembar. Oh, Rai. Ya, semoga Raja membawa Rai. berkah. Iya, Amin. ini kan nyebutnya online shop. Iya. Biasanya tuh pikirannya banyak banget yang dijual macam-macam. Iya, memang Kalau Mbak Erna kalau apa? untuk saya sendiri, untuk produknya itu bukan hanya produk kuliner, tapi juga ada produk-produk yang lain. Saya kebetulan Shopee affiliate. Oh, Gitu, Shopee ya. Tapi yang affiliate. paling utama Tapi adalah punya produk sendiri kan? iya, punya ini produk yang sendiri. untuk produk saya itu ada 3. Itu keripik pegagan rasa mantan. Pegagan. Iya, Rasa mantan. rasa mantan. Iya, Emang saya rasanya kayak apa mantan tuh? Iya, saya ambil Mangkel kayak gitu ya? namanya itu yang ekstrim, yang ekstrim ya. Ekstrim, Soalnya betul, kalau betul, mantan itu kan Jadi bagi yang nggak bikin punya penasaran. mantan itu nggak tahu rasanya. Berarti rasanya itu mangkel kayak Iya, lebar. penasaran. Oh, penasaran. Iya. Oh. Kalau yang mantannya itu apa ya istilahnya mempunyai kesan yang positif ya rasanya pasti enak gitu ya. Tapi ya harapannya Tapi kayaknya kalau pegagan positif rasa nggak usah mantan- dimantanin deh. Iya. Diba- Kan mantan pacar bisa jadi suami. Oh iya iya iya. Oke Iya, oke oke oke. gitu. Betul ini betul. Ini inspirasinya Mbak Erna, dari maaf mantan ya, pacar maaf ya, gimana? karena Iya. waktunya. Oke, oke. Boleh tahu ini kan daerah sini, ini kan daerah yang cukup ekstrim Iya, ya. iya. Dirimu kok sudah bisa online, ibu-ibu yang lain belum bisa. Ayo gimana tuh? Kebetulan saya pernah di ini ya ikut pelatihan duta marketing dari dinas Dinkop Dinas Kabupaten. Koperasi Kemudian setelah Kabupaten. itu ada pelatihan terus dan saya mengikuti terus. Jadi dari situ saya Dapat sinyal di sini. Iya. Kemudian Dapat sinyal nggak? Dapat lah, dapat. Oh, dapat. Untuk Bagus, terutama Soalnya. untuk perizinan dari NIB dan halal kan udah Semuanya masuk. sudah Iya. masuk ya. Oh, Untuk udah ikut si bakul. Si bakul baru proses 80%, nanti minta mohon bimbingannya untuk bisa goal sampai ke 100%-nya. Oke. Mantap sekali Mbak Oke, Erna. oke, Pokoknya ini keren, Iya. sukses. Semoga nanti teman-teman juga mengikuti Amin. jejak Mbak Erna. Pokoknya Bisa online juga ya. Bisa Oke, online terima juga. kasih. Silakan Mbak Erna. Terima bisa kasih. Iya. Boleh tepuk tangan dong Terima buat kita kasih. semuanya ibu-ibu. Oke. Ini baru sebagian tuh kan kelihatan kan ibu-ibu di belakangnya itu adalah pepohonan Wah, yang luar karena biasa. kita ada di markas. Kita akan bahas sebentar lagi tempat ini tuh istimewanya apa, potensi yang lain itu apa. Yang jelas banyak cerita di sini, Betul. banyak storytelling yang bisa digali dari tempat ini. Tentunya untuk mendukung seluruh kegiatan UMKM yang ada di sini. Tentu saja juga ada fasilitasi apa saja dari Dinas Koperasi dan UKM DIY tetap di Sarasehan Sarasehan Si Sibakul. Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Iya, masih bersama saya Marta Sasongko Dan dan juga saya Aat Kumorojati. iya Dinas Koperasi dan UKM DIY ini beri perhatian pada seluruh UMKM di
Betul Pokoknya sekali. Semua daerah, semua kabupaten, wilayah kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dikunjungin. Iya, cuman Sampai- perwakilan ya, maksudnya nggak semua Betul, wilayah. makanya. Nah hari ini makanya sampai di tempat yang ini agak ujung, ujung naik maksudnya ya. Ini mana tuh? Utara apa barat? Utara, Timur, barat, pojok, pokoknya Timur Utara gitu ya Pak. ketok. Kita nggak bawa kompas. Tapi yang jelas kita bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY hari ini bersama Bu Kepala Dinas yang juga tadi ikut ekstreman Iya. bersama dengan kita. Tapi hadir Sudah langsung hadir bersama ya kita. Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Kadis. Mbak Marta, Mas Aat, Nuwun Pak Lurah, Pak Ajudin, sama Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menyapanya agak jauh ya Bu. Jadi saya Iya. Sugeng siang Bapak Ibu semuanya. Sugeng siang Bapak Ibu. Nah, Sehat sedoyo. Tadi melihat sudah saya melihat ke sininya itu pas turunnya sudah agak pusing-pusing, tapi sekarang sudah mulai enggak, jadi kelihatan Bapak Ibunya udah cerah-cerah. Tadi pakai musik-musik naiknya Iya, Bu. gitu. Oh. Tadi lihatnya juga ini ada enggak toh gitu. tapi pemandangannya kan indah Bu. Belum lihat indahnya, nanti pulangnya karena tadi masih ragu. Tadi Pak Ajrudin ini nelpon sampai enggak Bu, sampai enggak gitu. Tadi Saya, pegangan. Bu Kadis itu pegangan aja gini sambil merem, jadi belum lihat Saya pemandangan. tuh- Tapi akhirnya sampai sini seneng juga karena ngelihat produk-produknya sudah sangat Iya, bagus-bagus. betul. Jadi ternyata di daerah yang saya nggak nyangka gitu, ternyata ketemu produk-produk yang benar-benar ini bisa kita kita sama-sama terus kita tingkatkan lah gitu. Oke. Nah ini kita boleh tanya ke dua orang yang di sebelahnya Bu Siwi nih, kenapa kita bisa sampai yang sini? bertanggung jawab kita Yang kita nanti bertanggung jawab pulangnya Pak lewat Ajrudin mana? Ya, Pak Ajrudin sama Pak Lurah ini yang bertanggung jawab. Pokoknya Iya, dua iya. yang bertanggung jawab itu adalah sebelah kanannya Bu Siwi. Nah, ini wakil dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ada Iya. Pak Muhajirudin Akbar Esos. Ini Iya, Putra Kulon Progo soalnya. Kita pulangnya lewat mana ini Mbak nanti Pak? Nanti pulangnya lewat jalan. Oh iya. ya. Iya. Tapi ini kenapa dipilih di sini Pak? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng siang Bu Kadis, Bu Siwi, Pak Lurah, Pak Supri, juga Bapak Ibu para pegiat UMKM semuanya. Semoga selalu sehat dan sejahtera. Semakin Naik bukan kelas. naik kelas. Ya. Oh iya, ini harusnya semakin naik kelas ini, apalagi tempatnya tinggi kan gitu. Ya, gitu. Ini nanti nggak ketinggian Pak, naik lagi Pak. Enggak. Ya, alhamdulillah ini masih Jogja lah. Oh, masih. Betul. Baik Pak Ajrudin, terima kasih loh kita diajak berekstrem-ekstrem dan tadi Kalau makin enggak- spiritual. Iya, perjalanan Iya. spiritual ini pokoknya. Nyebut terus pokoknya. Dan kemudian Pak Lurah Banjarsari, Banyak Pak beribadah, Mulyadi. Mbak Marta. Ya. Dalam Pak. Banyak beribadah kalau kesini. Bener Iya, betul, banget. Pak. Apa kita sepanjang jalan berdoa. Jadi harus banyak-banyak kesini Iya, ya Pak. gitu. Kelingan lek gawe urip tenan ya. Iya, maka kita tanya ke Pak Lurah Banjarsari, Pak Mulyadi SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Lurah luar Pak biasa. Sampai Lurah. di sini akhirnya. Apa istimewanya tempat ini Pak? Oh, ini tempat yang saya kira Indonesia memiliki hutang. Wah, gimana Karena itu, ini Pak? adalah markas TB Simatupang di rumah Bapak Karya Utomo ketika kelas Belanda kedua di Yogyakarta. Dari tempat inilah se-Jawa Bali dikendalikan oleh Bapak TB Simatupang. Oh. Jadi dulu ini sebagai markas dan para tentara dulu bermukim bersama rumah-rumah penduduk. Dan dari tempat inilah tulisan pesan strategi perang pada saat itu dikirim ke bawah ke arah Tinalah. Nah dari Tinalah Purwoharjo itu baru dibawa ke seluruh Jawa Bali. Jadi Pakai sandi ya Pak Lurah ya. sandi pakai sandi, Makanya istilahnya kita tadi ke sini banyak sandi-sandinya ya. Oh iya, ini ngiwo apa nengen iki ngono. Iya. Jadi- Sandi-sandi kita harus pecahkan dulu gitu ya Pak, baru tahu ya. Iya. Ibu nggak lihat sandi pasti tadi.
Ya, jadi kita membayangkan betapa susahnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Iya. Jadi kalau untuk datang ke sini saya kira kalau hari-hari ini sudah sangat mudah lah kira-kira gitu. Tapi saya bisa merasakan Belanda itu pusingnya gimana nyari Pak TB Simatupang itu dulu, Oh Pak. iya betul. Benar ya? Iya, Itu betul, zaman iya. dulu ya. Mumet Iya. tenan ini. Kita sekarang aja pusing. Apalagi dulu. Di dalam buku sejarah juga ditulis dan sekarang juga bukti sejarah ada monumen bom ya di depan Kapanewon Samigalo. Gara-gara, Ketika, Pak? Iya, Belanda itu sudah sangat pusing. Di mana toh titik Nyari. banaran kayak Iya. gitu kan? Bener, pusing bener ya? Iya, pusing nggak ketemu-temu Jadi gitu. salah kan. sasaran gitu ya? Akhirnya bom dijatuhkan di kota Samigalo atau di Kapanewon itu gitu. Oh, berarti Pada karena tahun pusing. 48-49 ya, kira-kira gitu. Oke. Jadi memang strategis untuk membuat strategi perang waktu Ya, itu. kira-kira. Oke. Jadi ini memang tempat yang sangat bersejarah dan saya memang berkeinginan bagaimana dari tempat ini bisa nanti semakin depan bisa menjadi ikon Banjarsari lah. Ini kira-kira berarti gitu. bisa menjadi wisata edukasi ya, Pak? Bisa Oh. sebagai wisata sejarah atau sebagai kampung sandi atau seperti apa. Ini nanti Kampung kita sandi, menunggu. saya angel isi Ya, gini. saya sambil menunggu ini nanti kesiapan teman-teman atau dari warga yang akan serius untuk mengelola dan Oke. insya Allah kami dari pemerintah Kalurahan ya siaplah untuk bekerja secara total. Itu dia. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Lurah. Ngomong-ngomong ibu-ibu, ada yang pernah ke sini belum sebelumnya? Belum. Jadi tadi Pak Ajrudin itu ya sampai sini aja mau nanya warganya nggak tahu tempat ini. Maka Pak Lurah mengajak ke sini gitu ya biar warga juga tahu. Ini kebayang nanti suatu saat kita menjadi potensi wisata ya. Kalau ada wisatawan yang mau ke sini itu harus memecahkan sandi dulu. Harus pakai kode-kode. kode-kode. Jadi Iya. harus belok kiri. Dia mencari jejak pokoknya ke sini itu. Nanti keren jejaknya banget. ketemu kotak retribusi masuk gitu. Jadi ketemu tapi suruh bayar. Iya, tapi Oh, itu kan iya. untuk wisata, untuk Iya. pemasukan kelurahan. Betul. Nanti ide-idenya mungkin akan banyak ya. Kemudian kita juga selalu menghadirkan salah satu UKM inspiratif atau expert yang nanti bisa memberikan masukan-masukan ya buat para pelaku UMKM. Tapi kalau di sini beliau ini sudah pasti sangat terkenal. Wah, sangat dikenal ya. Karena produknya juga sudah sangat terkenal. Pak Supriyadi. Pak Supri apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Iya, produknya itu sudah kita pamerin di depan ini loh ya. Yang mana, Mbak? Ini. Oh Ya ya. itu salah satunya. Mister ini loh. Bukan di sini. yang Tadi di botol sini. itu. Ya. Geblek Mister Telo. Iya. Oh, Mr. Telo. Iya, ini adalah Mister Telonya ya Pak maksudnya ya Pak Supri ya. Ya begitulah kira-kira. Oh, Telonya itu Pak Supri. Mr. Telo. Sebenarnya itu Supri. nama brand. Jadi nama mereknya itu Mr. Telo. Oh, Mr. Jadi bukan Telo. berarti Mr. Telonya itu saya. Itu nama brand aja. Oke. Iya, tapi yang jelas ini sudah produk yang sudah bisa menjadi contoh ya untuk nanti UKM yang lain bisa ngikutin caranya gitu loh Pak. Nanti Supri boleh ya Pak berbagi cerita biar nanti Siap, ibu-ibu yang siap, ada di sini juga bisa semacam bikin packaging, bikin merek, kenapa harus Mr. Telo dan lain sebagainya. Iya. Siap. Baik, ini tadi kan kita sudah bahas beberapa ya Pak Lurah. Ini baru sedikit dari warga di Banjarsari. Boleh cerita Pak sebenarnya punya apa saja sih UKM-nya kita ini di sini? Potensinya Pak. Ya, baik. Jadi Banjarsari ini secara luas wilayah sekitar 850 km persegi. Terus kemudian ada 14 padukuhan. Kalau warga kami sekitar 3.600-an warga. Kalau data UMKM di tahun kemarin sekitar 250-an data UMKM. Ya seperti biasa kami di pegunungan di ketinggian sekitar 600 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Ini adalah secara tempat pertanian lahan kering, kemudian pertanian, peternakan dan perkebunan. Tapi kami juga bersyukur dari hasil bumi itu sebagian warga kami sudah berupaya untuk mengolah dalam berbagai produk. Nah salah satunya yang di kesempatan kali ini dan beberapa warga kami sudah menunjukkan produk-produknya. Ada ya mengolah dari hasil bumi yang ada kira-kira gitu. Mulai dari ubi-ubian, kemudian potensi dari rempahnya dalam bentuk herbal, juga posisi kuliner dalam bentuk makanan kering baik juga yang basah gitu. Adapun posisinya untuk apa ya istilahnya
Ini memang kami baru berupaya dari seluruh produk yang ada ini mencoba mendorong warga kami untuk berlomba-lomba mengembangkan dan sekaligus berupaya untuk mencari strategi bagaimana cara pemasarannya. Saya sendiri juga berpikir ketika potensi di pertanian, peternakan, perkebunan, kebetulan kami punya 2 pasar ya. Ada pasar Mbalong, kemudian pasar Bendo. Nah, saya berpikir sederhananya ketika memang alam ini yang dikelola dalam pertanian, peternakan, perkebunan, kemudian yang lain hasilnya itu sudah diolah oleh warga, nanti bisa katakanlah dibawa ke pasar. Kami berpikir akan yang pasar Tok Bujil atau pasar Balong itu kita pertahankan sebagai pasar tani. Itu pasar yang khas karena itu proses jual belinya pasar itu jam 1, jam 2 malam itu. Jadi kalau jam 4.05 itu pasaran sudah selesai. Agak naik ya kira-kira gitu. Itu hanya jam 1 dan 2 malam. Iya, jadi ada kuliner khasnya nggak Pak yang malam-malam gitu? Ya, kalau sampai siang itu masih ada ya seperti biasa, ada geblek, jajanan pasar dan segalanya. Masih sangat tradisional sekali. Yeah. Masih sangat tradisional sekali. Jadi itu transaksinya pakai duit apa pakai daun, Pak? Iya. Pakai keris. Ada yang pakai duit sementara gitu. Tapi yang jelas kenapa kok malam begitu? Ini salah satu bukti warga kami di seputar Mbalong dan sekitar ini semangat etos kerjanya itu tinggi gitu, workaholic dalam tanda petik gitu ya. Jadi hasil produksi yang dari pertanian gitu ya, yang mungkin belum terolah maksimal itu langsung dibawa ke pasar dini hari gitu loh. Nanti ketika agak siang mereka sudah berhitung gitu, ini siang sudah digunakan untuk pergi ke ladang bekerja lagi kira-kira gitu. Kenapa pasar itu jadi malam kira-kira begitu. Nah itu. Nah kemudian mungkin dalam tema untuk UMKM ini saya juga punya rencana apa Pak ke depan Pak untuk memberikan tambahan fasilitasi Pak? Sebagaimana harapan dari warga nanti biar dianggarkan dari pos ketahanan pangan untuk memfasilitasi di sektor UMKM ini. Kalau hari ini jujur pasar baru kami rehab, kita anggarkan sedikit sekitar 130-an karena ada beberapa tempat yang rusak, walaupun kalau menurut ukuran idealisme masih jauh. Kami memfasilitasi, memberikan layanan kepada warga, memberikan tempat pasar tradisional yang nyaman gitu. Terus terang kami masih sangat jauh. Kami juga masih berharap siapa tahu nanti dianggarkan dari DAIS Ibu. Jadi biar pasar-pasar kaluran desa bisa tergarap. Tapi yang jelas lagi gitu ya Pak. Tapi yang jelas PR kami itu adalah secara umum pertumbuhan ekonomi dan juga berupaya untuk peningkatan PAKAL. Jadi dari potensi yang ada ini kita akan coba nanti bersama sektor UMKM, kemudian juga jasa perdagangan, kemudian diarahkan dikelola agar konteks pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Dan saya kira ini juga hampir umum ya, lumrah itu jadi target pemikiran hampir semua lurah begitu. Karena kalau pertumbuhan ekonomi di level kelurahan ini kan hasil produk seluruh atau kelurahan, kemudian juga kemampuan APBKAL kita dalam konteks belanjanya, kemudian diperhitungkan juga mungkin kemampuan investasi. Nah, posisi kita juga memang ada PR juga untuk BUMDes dan warga gitu ya. Maka dari itu kita berpikir mana yang bisa dulu. Kalau misalkan ini dari BUMDes butuh waktu. Kalau nanti dari warga ternyata bisa lebih lari, lebih cepat begitu, maka nanti ya kita akan create bagaimana kebijakan itu biar semuanya kepentingan jalan, tapi pertumbuhan ekonomi. Maka mungkin ini juga menjadi PR bersama bapak-bapak yang ngasih tahu kebijakan baik di level kabupaten dan juga level DIY. Baik. Karena salah satu ukurannya kan pertumbuhan ekonomi, nanti seluruh produk dihitungkan berarti berapa uang yang mutar gitu. Iya. Ini tantangan besar kami dan warga di UMKM, bagaimana uang berputar lebih besar di Kalurahan Banjarsari. Oke, baik. Lagi boleh ditanggapi Pak Azrudin nih, kalau dengan potensi yang ada di sini kebetulan juga memberikan perhatian ke sini. Ini Dewan ini punya pemikiran apa sih Pak kalau sampai di pelosok-pelosok? Ini ngomong-ngomong tadi saya agak
khawatir kalau Pak Lurah ini masih suka mendorong, Pak. Sudah tinggi jangan didorong, Pak. Bisa didorong lagi, Pak. Jangan didorong, Pak Ajrudin. Gimana, Pak? Ditanggapi dari Pak Lurah. Marta. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Lurah ini saya kira berdasarkan potensi yang dimiliki oleh kalurahan ya kan. Kalau dulu ngarso dalem Pak Gubernur kira-kira 10 tahun yang lalu lah punya slogan One Village One Product ya. Jadi saya kira ini malah bisa dikembangkan Bu Kadis ya. Bagaimana sekarang kita mempunyai slogan One Family One Product ya. Jadi setiap keluarga itu punya produk UKM gitu ya, yang kemudian bisa menggerakkan ekonomi warga masyarakat gitu. Terus biasanya yang jadi persoalan kan terus sing arep tuku sopo kan itu, ya kan? Nek setiap keluarga punya ini. Nah, ini memang menjadi tugas kita bersama, tentu jadi sebuah PR. Tapi ketika kita belajar pada negara-negara yang maju begitu, memang UKM itu muncul dari industri dari keluarga gitu ya. Coba di Cina begitu ya, itu memang banyak keluarga UKM yang dari situ. Nah, mungkin ini bisa diterapkan ya di Banjarsari ini. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak ini yang rawuh dari para pegiat UKM ini kan walaupun baru berapa? 30 ya Pak? Ya, 30 orang. Tapi ini kan sementara 30, tapi masih banyak yang lain yang belum bisa terundang. Saya kira kami sangat mengapresiasi ya kegiatan Sarasian Sibagul ini yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY, sehingga ini sebagai pemantik barangkali ya nanti ke depan para pegiat UKM ini semakin semangat untuk melaksanakan kegiatan UKM-nya, memproduksi, kemudian juga tentu tidak hanya cukup sampai memproduksi, tapi harus mampu memasarkan. Maka prinsip cara bodon ya, bisnis cara bodon yang saya dulu pernah pelajari itu ya ATM gitu ya. Apa itu Mbak Marta ATM? Apa tuh ATM Pak? Buat narik uang. Tiru, modifikasi. Nah, ini saya kira menjadi spirit ya untuk kita mengawali dan mengembangkan UKM yang ada di Banjarsari ini, sehingga ada yang kalau sudah ada yang baik, tadi kan di sebelum acara ini ada wawancara dengan para pegiat ya UKM, ada yang batik baru mengawali ini produk pertama dan sebagainya, perlu banyak belajar ke yang sudah sukses kemudian ditiru, bahkan kalau bisa dimodifikasi lebih baik lagi. Nah, saya kira kami di DPRD tidak akan istilahnya pelit-pelit begitu ya dalam konteks memberikan anggaran, dukungan anggaran untuk pengembangan UKM. Seperti pada kesempatan saat ini sebagai kegiatan Sarasian Sibagul ini saya kira menjadi salah satu pintu awal bagi para pegiat UKM di Banjarsari untuk kemudian bisa maju dan berkembang sehingga nanti bisa mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Itu dia. Jadi kalau memang sudah ada aktivitas yang potensial, pasti didukung. Pasti akan didukung. Ya, betul banget. Pasti nggak pelit-pelit. Pokoknya UMKM, ya pokoknya siap kayak gitu. Yang pelit kamu apa aku? Kita. Ya. Kalau Pak dibantu pokoknya begitu dengar ini untuk UMKM pokoknya iya diketok. Iya. Nah nanti kita juga bahas bentuknya apa. Betul. Ya kan? Karena kalau dana itu sudah keluar itu berarti harus menjadi sebuah aktivitas. Iya. Contohnya tadi yang diinginkan misalnya pelatihan, mungkin nggak nanti ya? Kita akan bahas sebentar lagi, tetap di Sarasian Sibagul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem.
Ada yang relate sama kisah begini? Halo, Sepada. Anybody home? Butuh mie. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tenaga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada, Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Ceng. Ceng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Ceng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Iya, kita masih excited banget ya ada di sini ya. Betul. Dan ternyata memang potensi yang ada ini harus didukung dan Pak Ajrudin sudah sepakat. Betul. Apa yang disampaikan Pak Lurah. Nah, giliran Bu Siwi nih Bu, Kepala Dinas kan dari Sibakul sendiri kan punya banyak fasilitasi Bu. Nah, ini gimana kalau menurut Ibu di daerah sini itu bisa diapain nih? Ditambahkan apa atau harusnya seperti apa kalau menurut pengamatan Ibu? Yang pertama diturunkan biar nggak naik-naik itu. Jangan terlalu naik Jangan gitu ya. terlalu naik biar nggak pusing ya Pak Lokasinya. Lurah ya. Bukan. Kalau kami tadi sudah ayem dulu karena Pak Ajrudin itu sudah sangat supportnya sudah sangat luar biasa kan tadi Pak Ajrudin, Pak Lurah juga punya visi yang sangat visioner gitu ya. Jadi kebetulan para pelaku UMKM-nya juga punya inovasi ataupun punya kreativitas yang sangat luar biasa seperti ini ada tape goreng kayaknya ini kan juga belum ada di saya belum nemu gitu. Mungkin sudah ada tapi saya belum nemu. Kebetulan ada. Cuman keripik tape. Oh, ini keripik tape ya. Nanti brandnya keripik tape ini Pak, diganti keripik tape gitu. Iya. Tinggal sebetulnya sepakat dengan Pak Lurah tadi. Pak Lurah ini di sini lahan pertaniannya lahan kering gitu. Pastinya lahan kering dengan lahan basah akan beda komoditasnya nggih Pak Lurah nggih. Jadi dan Pak Lurah juga sepakat menjualnya harapannya tidak dijual mentah saja tapi ada sudah ada sentuhannya. Biar apa? Biar ada value atau biar ada nilai tambahnya gitu. Saat ada nilai tambah pasti ini juga perlu kreativitas gitu. Nah, di dalam kreativitas ini kita harus melihat. Kebetulan di sini ini punya ini sudah masuk desa wisata gitu. Di Banjarsari ini sudah masuk desa wisata ya Bapak ya.
di saat desa wisata ini jagonya Mbak Amarta harusnya mentor di Mbak di Kulon Progo gitu ya. Ini kan betulnya desa wisata juga. Mestinya dengan desa wisata ini kita harus optimalkan, harus manfaatkan dengan branding desa wisata yang melekat atau melekat di Banjarsari. Apa yang mestinya bisa kita raih gitu. Harapannya kalau wisata mestinya kan wisatawan yang akan kita bidik. Tadi produk-produk yang ada di sini mungkin masalah batik, kebetulan batik yang saya pakai ini juga batiknya Kulon Progo Pak, ini kan lemblek renteng gitu. Nah ini produknya, cuman saya nggak tahu ini batik mana Pak, ini batiknya siapa gitu tuh. Cuman lebih pasarnya ini kira-kira bagaimana ya dengan kontur atau dengan kondisi yang tadi saya melewatnya, mungkin masih ada juga daerah yang mungkin mudah dijangkau gitu ya Pak ya. Tapi itu menurut saya tidak menjadi hambatan. Tadi Pak Lurah juga ada dua pasar gitu. Karena pasar ini menjadi melting pot atau menjadi ruang pertemuan antar baik produsen maupun konsumen. Menurut kami produk-produk ini nggak apa-apa mungkin karena tidak harus kita itu ketemu sekarang, kita bisa berjualan online. Kalau nggak berjualan online pun kita memang harus juga punya ruang untuk bertemu di pasar tersebut. Nah, di pasar minimal produk-produk yang belum bisa di-up-kan, mungkin yang penting memproduksi dulu sambil kita pasarkan di pasar lokal, sambil dijaga kualitasnya, legalitasnya, kuantitasnya. Nah di pasar itu sebetulnya juga banyak marketing karena kan pembelinya ini harapannya juga gedok tular. Oh di desa Banjarsari atau di pasar mana tadi Pak? Balong sama pasar yang Bendo yang itu pasar Bendo yang mungkin tidak semua pasar bukanya seperti itu karena bukanya hanya jam 1 sampai jam 2 malam gitu ya, pagi gitu, jam 2 pagi. Nah ini juga menjadi menjadi ikon tersendiri gitu. Kalau kami ini seperti ruang yang ada di sini, ini di rumah budaya cagar budaya ya, rumah sandi di cagar budaya yang punya sejarah tersendiri. Ini bisa dioptimalkan. Mungkin ini menjadi ruang edukasi, menjadi ruang juga menjadi tempat wisata yang setelah ini menjadi ada tata kala. Di sini bikin fragmen terkait Simatupang gitu saya. Nah, mungkin ada sebuah event-event yang mengkait dengan Simatupang, mungkin ada ide-ide lomba nulis terkait dengan sejarah Simatupang. Akhirnya apa? Akhirnya di sinilah mestinya akan dikenal masyarakat tadi karena saya melihatnya yang hadir di sini juga udah pernah ke sini belum gitu. Tapi saat di sini sudah dibikin event yang menarik, nanti akhirnya produk-produk atau produk yang dari para pelaku UMKM akhirnya dikenal karena para wisatawan ini harapannya ini juga bisa membawa membawa oleh-oleh, bisa dikonsumsi sendiri, bisa juga untuk tetangganya. Ini loh kalau ke sana tidak hanya kita melihat atau mungkin mengikuti lomba terkait dengan apa yang ada di sejarah di sini, tapi kita juga bisa mendapatkan sebuah kuliner, mungkin produk kuliner atau mungkin ada craftnya. Nah itulah yang sebetulnya kalau menurut kami produk UMKM itu tidak boleh terpisahkan, tidak bisa terpisahkan dengan apa yang kalau sekarang mungkin dari wisata. Jadi ini sudah punya tempat yang luar biasa menurut saya, tempatnya enak. Di sini bikin sebuah event yang mengkait dengan edukasi, sinergi, yang penting membangun jejaring Pak. Mungkin membangun jaringnya tidak hanya mungkin dinas kebudayaan, dinas pendidikan pun masuk karena ini juga menjadi sejarah. Begitu ini dikenal, saya yakin apa yang menjadi roda perekonomian di sini yang Bapak Ibu para pelaku UMKM sudah banyak melakukan kreativitas, akhirnya juga akan segera terangkat. Jadi rantai ini bisa berjalan gitu, tidak hanya wadah UMKM-nya aja, padahal punya tempat yang sangat luar biasa menurut kami seperti itu Pak. Jadi karena semuanya ini masalah pasar online, oke, kami juga siap di Pemda DIY dengan supportnya dari Pak Ajrudin melalui Sibakul ini juga melakukan pendampingan. Mungkin sekali waktu melakukan pendampingan di sini
Tapi tadi Mas Panca sama Mas Anto bilangnya, Bu, saya naik motor itu naik motor sambil mendorong gitulah. Ini mungkin kali, tapi nggak apa-apa Pak. Itu menjadi biar teman-teman juga punya pengalaman tersendiri. Tapi semangat sudah ke sini, teman yang dampingi jauh-jauh. Tapi monggo manfaatkan. Nanti bisa dengan Mas Anto, Mas Panca yang tadi katanya sudah mendorong sepeda motornya itu bisa berkomunikasi, kira-kira bisa nggak ya latihan di sini gitu, latihan terkait apa, oh produknya sudah banyak, tinggal mungkin saya melihat itu packagingnya juga masih perlu diperbaiki lagi, produknya sudah oke, tinggal rasanya saya belum, tapi kayaknya lihat bentuknya itu sudah kayaknya menarik gitu, jadi tapi tinggal packaging kayak gitu boleh nggak? Boleh. Tinggal nanti yang mau dibidik ini pasar yang mana. Kalau hanya lokal mungkin cuman kanan kiri tetangga boleh, tapi tetangga itu kadang juga bisa untuk oleh-oleh untuk yang di jauh kayaknya gitu. Jadi kalau pakai baju itu kalau ya kadang seadanya di rumah pakai daster aja gitu. Udah cukup kayaknya gitu ya Pak ya. Tapi kalau pesta atau mau pergi ke luar kota pakai yang bagus biar. Nah ini sebetulnya kan produk kita pun seperti itu sebetulnya, seperti kita di saat kita ini bisa menempatkan sebetulnya kita mau di mana itu packaging atau produk-produk kita mestinya gitu. Nah Geblek Mr. Telo ini juga kemarin sudah sama dengan Dinas Koperasi dengan Londo Kampung ya Pak ya. Nah ini juga sudah Pak Ajrudin kita juga mulai sudah dengan Mr. Telo dengan dengan Londo Kampung, tapi mungkin tidak bisa satu persatu. Harapan kami mungkin Pak Lurah kalau satu terus digabung semua nggak bisa, tapi yang di home industry itu bisa ditingkatkan lagi dari sisi kualitasnya, kontinuitasnya, bahan bakunya optimalkan yang ada di lokal sini, bangun jejaring, tidak semuanya kita yo nanem yo ngolah, mungkin yang nanem produktivitasnya tetap ditingkatkan dengan dinas terkait. Oh yang nanam ini nanti jual bahan bakunya, tapi ada juga yang ngolah. Setelah yang ngolah ada yang memasarkan. Nah inilah akhirnya rantai ini masuk. Ada yang menjual mungkin dari tempat yang nantinya menjadi wisatawan gitu kan. Mestinya ada Pok Darwis yang nantinya bisa mengawal di desa wisata sini. Mungkin itu Mbak. Jadi ini menjadi tinggal dioptimalkan lagi, sudah punya potensi yang bagus, tempatnya juga enak. Kalau sudah di sini nggak mungkin pelatihan di sini nggak mungkin lari kemana-mana menurut saya. Mau turun jauh gitu ya. Bisa untuk base camp di sini ya. Iya. Ini kebiasaan kalau ngasih pelatihan pada jalan-jalan ke mall. Kalau sekarang di sini ya nggak bakalan. Berarti ya. ini mah ideal ya ini. Pak Lurah sudah didukung, Bu Kade dan juga Pak Ajrudin, ini berarti tinggal menjalankan cita-citanya, semoga bersinergi terus. Mungkin cuma sedikit tadi karena kami juga ada free ongkir ya. Betul. Tadi yang tahun ini ada 3,5 miliar Pak atas persetujuan dari Pak Ajrudin di legislatif. Kalau di dalam ongkir ini mungkin nanti kalau sudah bergabung di Sibakul, daftar di Market Hub bisa masuk karena ini lolos kurasi. Armadanya mungkin beda dengan yang lain, tapi kami juga bekerja sama dengan kantor pos Pak. Jadi mungkin nanti harapan kami Pak Lurah bisa menjadi media, mau di BUMDesnya atau di koperasinya jadi satu di situ. Jadi kantor pos nanti bisa langsung klik. Jadi kalau sudah anggota Sibakul masuk program, kantor pos langsung bisa ngambil. Nah kalau kantor posnya agak jauh, mungkin BUMDesnya atau Bapak Ibu salah satu UMKM-nya bisa menjadi agen kantor pos. Nah disitulah nanti kantor pos bisa langsung. Jadi inilah ada peluang, ada kebersamaan menjadi satu. Mungkin itu dia. Jangan khawatir soal lokasi ya. Itu tadi free ongkir sudah disiapkan, jadi dimanfaatkan untuk Bapak Ibu. Dan jangan lupa kita juga punya booth foto produk. Selain di sana tadi sudah ada Mas Panca dan Mas Anto yang keplorot. Iya. Mereka berdua ini yang tadi free ongkir itu bisa didapat kalau ibu-ibu sudah daftar Sibakul. Betul. Kalau belum daftar dulu. belum bisa. Nanti semua produknya bisa dikirim gratis ke seluruh Indonesia. Minimal hari ini bisa dapat Sibakul dan juga dapat foto produk gratis. Betul ya. sekali. Oke. Nah kita mau belajar juga sama yang sudah sukses duluan. Bersama belajar Mr. Telo. Iya. Pak Supri, boleh dikasih masukan-masukannya dong kalau di sini tuh bagaimana cara meningkatkannya. Ini kan agak beda ya situasinya secara geografis, tapi sebaiknya tidak terbatasi oleh hanya melihat dari geografisnya aja.
dikasih tips-tipsnya Pak, gimana caranya? Baik, terima kasih Mbak Marta. Sebenarnya yang namanya produk, mau dimanapun tempatnya, di tengah hutan, di tengah kampung, di pegunungan seperti ini, kalau produk itu punya kekuatan, jadi kekuatannya apa? Sebenarnya produk itu menjadi solusi apa enggak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sekarang tuh yang dicari itu yang agak unik ya. Jadi di samping memang itu menjadi solusi juga unik. Nah itu pasti akan dicari orang. Begitu kita posting nih, sekarang mungkin semua orang punya Facebook ya, belum ke marketplace misalkan, itu pasti akan dicari orang. Nah itu masalahnya produk Bapak Ibu ini menjadi solusi bagi orang lain apa tidak? Itu pertanyaan yang wajib dijawab bagi seluruh produsen olahan apapun. Pak Supri boleh dikasih contoh jadi solusi itu contohnya apa Pak? Saya nggak usah jauh-jauh, misalkan geblek ini ya, punya saya sendiri ya. Geblek itu kan yang ditemukan itu di pasar-pasar disampaikan oleh Pak Lurah tadi, itu di Pasar Bendo, misalkan kan malam-malam, ya. Malam-malam sampai pagi. Misalkan Mbak Marta mau ke Pasar Bendo mau cari geblek, di situ udah nggak ada karena udah bubar pasarnya. Mbak Marta kan ya bangunnya siang, jam 7 toh. Nah itu contohnya. Kok tahu ya Pak? Terus selain itu di pasar-pasar tradisional di Kulon Progo ya, itu geblek hanya ditemukan ya di pasar-pasar tradisional tadi. Waktunya juga pagi, paling jam 8 nanti sudah bubar. Nah orang luar Kulon Progo mencari geblek setelah jam 8 kan nggak ketemu. Nah itu repot. Kemudian yang kedua, saat mereka membawa keluar kota, mereka kan misalkan merantau ke Sumatera dan mereka ingin membawa geblek atau bahkan sampai ke luar negeri ingin membawa geblek, kan repot beli di pasar nanti dibawa kendaraan sampai Jakarta aja udah basi karena tanpa treatment yang benar. Nah di sini Mr. Tolong mengambil peluang itu bahwa ini harus menjadi memecahkan masalah bagi mereka yang ingin geblek di siang hari dan membawa ke seluruh Indonesia. Nah maka dengan bantuan Dinas Koperasi juga, Bu Siwi, dulu belum Bu Siwi, tahun 2016 saya adalah lulusan inkubator bisnis yang pertama. Dan disitulah muncul Mr. Telo. Nah di situ kami berinovasi untuk mengemas geblek ini menjadi kemasan frozen, ya, beku. Jadi kami memproduksi dalam beku, sehingga itu aman dikirim ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Itu banyak TKI yang beli geblek karena ini sudah aman, nggak basi. Oke, semoga menginspirasi seluruh yang ada di sini. Mungkin nggak cuma geblek tapi apa lainnya bisa di tekniknya seperti yang Pak Supriyadi. Ini bisa belajar gak sih Pak Supri, misalnya pelaku UKM yang masih mulai, yang masih mikro dan seterusnya, biar sesukses Pak Supri gitu. Jadi setelah terjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, nah itu harus dijawab. Kalau nggak terjawab nggak akan bisa. Soalnya gimana kita mau go nasional kalau pertanyaan yang mendasar aja tidak bisa terjawab. Itu wajib ya. Itu kita selalu harus kreatif dan inovatif. Nah contohnya di geblek Mr. Telo itu sendiri. Dulu tahun 2016 saya hanya memproduksi geblek yang vakum yang original. Nah sekarang saya sudah ada 12 macam produk. Nah dari 12 varian maksudnya? Iya, produk. Oh produk. Kalau varian misalkan kayak geblek itu ada 4-5 varian. Kemudian yang lainnya turun-turunannya kan semua karena Mr. Telo kan memproduksi semua bahan-bahan dari singkong. Termasuk ini yang terbaru, keripik tape singkong. Ini itu yang terbaru. Dibahas Bu Kadis ya. Ini baru awal tahun ini Bu, jadi memang belum matching di Dinas Koperasi. Belum saya kurasikan juga ke Sibakul untuk yang itu. Jadi jalani prosesnya bagi Bapak Ibu semua yang memproduksi, terutama karena saya bidang kuliner ya. Jadi bidang kuliner makanan itu nanti temukan sasarannya itu siapa. Kalau sudah ketemu pasarnya itu mau siapa, mau tetangga sebelah atau seluruh Indonesia. Nah itu tentukan dulu. Kalau memang pasarnya seluruh Indonesia, maka harus dipenuhi syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan agar produk itu bisa aman sampai di tujuan di seluruh Indonesia, termasuk perizinan dan sebagainya. Nah kebetulan ini kan dari Sibakul memang luar biasa sekali, kami sangat terbantu dengan free ongkirnya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ya, free ongkirnya itu 50.000 sampai 80.000. Itu sangat banyak sekali. Dan kalau di seluruh Jogja itu sudah gratis. Ya. Dari
mau mengirim kemana saja sudah dijemput dan diantar sampai tujuan tanpa membayar. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan. Oke. Sayang kalau enggak ya. Iya sayang Oke. sekali. Banyak loh itu berapa triliun tadi? 3,5 M Pak. Oh 3,5 Iya. miliar. Nah Itu doanya berapa triliun gitu ya Pak? Jadi bisa Bukan. kebagian tambah lagi. Iya, kalau segitu banyaknya kita nggak ikut ambil bagian kan ya iman-iman padahal kita punya hak yang sama seperti itu. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Supri. Kita bisa belajar dari beliau ya. Jangan lupa tadi kalau mau seluruh Indonesia ya ada treatmentnya, ada caranya. Nggak bilang gini, ini produkku itu buat seluruh Indonesia, tapi yang ini wae. Nah, Ya, bukan ya? betul. Iya. Harus Oke. siap. Dan ini menjadikan masukan buat Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu ya. Dan hari ini nggak cuma masukan pembicaraan, tapi kita juga akan memberikan sertifikasi halal. Ini bagi para pelaku usaha yang ada di sini. Ini akan kita serahkan secara simbolis ya. Simbolis aja karena ada belasan yang sudah dapat sertifikasi halal. Maka saya minta untuk yang saya sebutin boleh berdiri dan kesini ya Bu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung berdiri Iya, berdiri di sini depan aja. sekaligus. Monggo. Bu Saliem, ini dari Ngaren 3 produknya tahu. Kemudian Bu Sri Wahyuningsih, ini dari Jumolangan Selatan. Produknya kue basah ya. Kemudian Bu Suhindrianingsih dari Waru, produknya teh Penny Menoreh. Dan Bu Yovita Martini ini dari Balong, produknya kue. Silakan boleh ke depan. Pak Nur boleh menyerahkan sertifikatnya kepada Pak Ajrudin. Disaksikan oleh iya. Iya, 1 orang 3, iya. Ada di sana Pak, iya. Bu, Pak Lurah di sebelah sana biar kelihatan Pak, iya. Biar bisa menyaksikan. Pak Supri boleh ke depan Pak, silakan. Iya. Iya, ini hanya 4 perwakilan saja karena sebenarnya ada belasan. Oke, Iya. matur nuwun. Monggo Gantian. ya selanjutnya atas nama Bu Sri. Monggo. Kemudian Bu Suhindrianingsih, monggo silakan. Dan Bu Yovita Martini. Monggo. Iya, ini sebagai pendamping sertifikasi halal adalah Pak Nur Hadi. Boleh dong ibu-ibu dan bapak tepuk tangan untuk Pak Nur yang sudah memfasilitasi Bapak Ibu semuanya. Oke, dan Ya. ini sekaligus kita sudah ada di ujung acara. Betul. Boleh tetap berdiri aja Bu supaya Berdiri aja. menyemangati UMKM-nya. Iya. Kita berbahagia sekali lagi kita sudah sampai di Samigaloh, tapi kita juga melihat semangat yang luar biasa dari pelaku UMKM. Semua tadi adalah dukungan, bentuk dukungan yang disampaikan secara verbal, tapi nanti kita tunggu program-program yang real dari Dinas Koperasi ya Bu Siwi, dari Dewan, dari DPRD DIY, Pak Ajrudin, Pak Lurah apalagi yang di ujungnya. Pak Lurah siap menyambutnya. Iya, dan Pak Supri tentu saja bisa menyemangati para pelaku UMKM yang ada di sini. Semangat terus ya ibu-ibu ya Bapak. Oke. Kita akan semangati dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasan Sibakul, Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Kita terus menyemangati. Kita mau yel-yel bersama UMKM naik kelas, UMKM hebat Jogja istimewa. Langsung kita saksikan kelompok tari Kembang Waru.